Pernahkah kamu salah menggenggam tangan seseorang, lalu satu kesalahan kecil itu justru mengubah seluruh hidupmu? Itulah yang terjadi pada Senja Karina, gadis sederhana yang datang ke mall hanya untuk mengantar pesanan kecil. Ia tidak pernah menyangka, tangan yang ia gandeng karena panik ternyata milik Rian Arvendra, CEO muda paling kaya di kota itu. Namun, dari sentuhan yang tidak disengaja itu, muncul cerita yang jauh lebih rumit daripada sekadar salah orang. Ada tatapan yang tertahan, rahasia keluarga, fitnah yang menyakitkan, dan cinta yang harus diuji oleh perbedaan dunia. Senja hanya gadis miskin yang hidup bersama ibunya di rumah kontrakan sempit. Sementara Rian, pria yang tampak memiliki segalanya, ternyata menyimpan kesepian yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, dukung terus channel Mutiara Hikmah dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita yang luar biasa lainnya. Hari itu, Mall Arvandia penuh sesak. Musik lembut terdengar dari setiap sudut, orang-orang berjalan membawa tas belanja, dan lampu-lampu toko membuat segalanya terlihat mewah. Di tengah keramaian itu, Senja berjalan cepat sambil memeluk kotak makanan buatan ibunya. Ia harus mengantarkan pesanan ke salah satu butik sebelum jam makan siang selesai. Uang dari pesanan itu tidak besar, tetapi bagi Senja, setiap rupiah berarti obat untuk ibunya. Namun ketika seorang anak kecil tiba-tiba berlari hampir menabrak eskalator, Senja refleks mengejar. Dalam panik, ia meraih tangan seseorang yang berdiri di dekatnya sambil berkata, "Cepat, bantu aku." Ia mengira itu tangan sepupunya. Tapi saat menoleh, Senja membeku. Pria itu bukan sepupunya. Ia tinggi, rapi, mengenakan jas abu-abu mahal, dan menatap Senja dengan wajah terkejut. Dialah Rian Arvendra, CEO Arvendra Group, pemilik sebagian besar mall itu. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling menatap. Senja masih menggenggam tangannya erat, sementara Rian seperti kehilangan kata-kata. "Maaf. Saya pikir bapak orang lain," ucap Senja gugup, lalu buru-buru melepaskan tangannya. Tapi sebelum ia pergi, anak kecil tadi hampir terpleset. Senja kembali bergerak cepat, menarik anak itu menjauh dari bahaya. Rian melihat semuanya. Bukan pakaian sederhana Senja yang ia perhatikan, melainkan keberanian dan ketulusannya yang spontan, sesuatu yang jarang ia temukan di dunia penuh kepura-puraan. Setelah memastikan anak itu aman, Senja membungkuk kepada ibu si anak, lalu kembali mengambil kotak makanannya yang sempat jatuh. Beberapa bungkus rusak, wajahnya langsung pucat. Pesanan itu harus dibayar pelanggan, dan jika rusak, ia tidak punya uang untuk menggantinya. Rian melihat tangan Senja gemetar saat membersihkan tumpahan saus dari lantai. Tanpa banyak bicara, ia memberi isyarat kepada petugas kebersihan untuk membantu. Senja menolak dengan sopan. "Tidak perlu, Pak. Ini tanggung jawab saya." Jawaban itu membuat Rian terdiam. Biasanya, orang-orang di sekitarnya berebut memanfaatkan kesempatan. Namun gadis ini, yang jelas sedang kesulitan, justru tetap menjaga harga dirinya. Rian menawarkan untuk mengganti pesanan yang rusak, tetapi Senja langsung menggeleng. "Saya berterima kasih, Pak. Tapi saya tidak mau menerima uang tanpa bekerja." Nada suaranya lembut, namun tegas. Di saat yang sama, seorang wanita berpakaian elegan datang menghampiri. Namanya Marla Sabrin, putri rekan bisnis keluarga Arvendra, yang selama ini berharap bisa menikah dengan Rian. Melihat Senja berdiri dekat Rian, apalagi setelah kejadian genggaman tangan tadi, wajah Marla berubah dingin. Ia tersenyum tipis, lalu berkata, "Rian, sejak kapan kau dekat dengan pengantar makanan?" Kalimat itu terdengar halus, tapi menusuk. Senja menunduk, bukan karena malu pada pekerjaannya, melainkan karena sadar dunia mereka memang berbeda terlalu jauh. Rian tidak suka cara Marla merendahkan Senja. Dengan suara tenang, ia menjawab, dia baru saja menyelamatkan anak kecil. Itu lebih penting daripada status apapun. Marla terdiam, tetapi sorot matanya menyimpan kebencian. Senja segera pamit, membawa sisa pesanan yang masih layak. Sebelum pergi, Rian bertanya namanya. Senja sempat ragu, lalu menjawab, "Senja Karina."
Nama itu terdengar sederhana, tapi entah mengapa membekas di kepala Rian. Sepanjang hari, bahkan saat rapat penting, pikirannya kembali pada gadis yang salah menggenggam tangannya itu. Bukan karena wajahnya saja, melainkan karena caranya berdiri di tengah kesulitan tanpa kehilangan martabat. Rian merasa jantungnya berdebar dengan alasan yang belum ia pahami. Malamnya, Senja pulang ke kontrakan kecil di ujung gang. Ibunya, Bu Laksmi, sedang duduk di dekat jendela, menahan batuk sambil merapikan kain jahitan. Senja berusaha tersenyum, menyembunyikan kerugian dari pesanan yang rusak. Namun seorang ibu selalu tahu ketika anaknya sedang memikul beban. "Ada apa, Nak?" tanya Bu Laksmi pelan. Senja akhirnya bercerita tentang kejadian di mall, termasuk pria asing yang ia gandeng tanpa sengaja. Bu Laksmi tertawa kecil, lalu berkata, "Kadang hidup mempertemukan kita dengan seseorang lewat cara paling memalukan, supaya kita tidak mudah melupakannya." Senja ikut tersenyum, tetapi ia tidak tahu bahwa pertemuan itu baru awal dari badai panjang. Keesokan harinya, Senja kembali ke mall untuk mengantar pesanan baru. Ia berharap tidak bertemu Rian lagi, karena rasa malu kemarin belum hilang. Namun takdir seperti sengaja mempermainkannya. Saat melewati lobi utama, ia melihat Rian berdiri bersama beberapa staf. Senja menunduk dan mempercepat langkah, tetapi Rian sudah melihatnya. "Senja!" panggilnya. Langkah Senja berhenti. Ia menoleh canggung. Rian menghampiri dan bertanya, apakah pesanan kemarin baik-baik saja. Senja menjawab singkat, "Sebagian rusak, tapi sudah saya tangani." Rian kagum karena ia tidak mengeluh. Lalu Rian memberikan kartu nama, bukan uang. "Kalau suatu hari butuh pekerjaan yang lebih stabil, hubungi nomor ini. Bukan belas kasihan. Saya butuh orang jujur." Senja tidak langsung menerima tawaran itu. Baginya, bekerja di perusahaan besar seperti Arvendra Group terasa seperti mimpi yang terlalu tinggi. Ia hanya lulusan SMA yang menunda kuliah karena harus merawat ibunya. Namun malam itu, tagihan obat datang lebih besar dari biasanya. Pemilik kontrakan juga menagih sewa yang sudah tertunda. Senja duduk lama memandangi kartu nama Rian. Ada gengsi yang menahan, tetapi ada tanggung jawab yang lebih besar. Akhirnya, dengan tangan bergetar, ia mengirim pesan singkat. Tidak sampai 5 menit, Rian membalas. Ia memintanya datang untuk wawancara sebagai staf layanan pelanggan di mall. Senja menarik napas panjang. Ia merasa pintu kecil mulai terbuka, meski ia belum tahu siapa yang bersiap menutupnya. Hari wawancara tiba. Senja mengenakan kemeja putih sederhana yang sudah disetrika berulang kali. Di ruang tunggu, beberapa pelamar lain menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum sinis. Senja pura-pura tidak mendengar. Namun ketika Marla tiba sebagai tamu kehormatan divisi promosi, suasana berubah. Marla mengenali Senja dan langsung mendekat. "Kau benar-benar datang? Hebat juga keberanianmu," ucapnya. Senja menjawab sopan, "Saya datang untuk bekerja." Marla tertawa pelan. Di tempat seperti ini, sopan saja tidak cukup. Ucapan itu membuat dada Senja sesak, tetapi ia tetap duduk tegak. Ia tidak datang untuk membuktikan diri pada Marla. Ia datang demi ibunya. Wawancara Senja berjalan tidak mudah. Ia tidak punya pengalaman formal, tidak fasih memakai istilah bisnis, dan beberapa kali gugup saat menjawab. Namun ketika ditanya bagaimana ia menghadapi pelanggan marah, Senja menjawab dari hati, "Saya akan mendengarkan dulu, karena kadang orang marah bukan hanya karena masalahnya, tapi karena merasa tidak dihargai." Panel pewawancara terdiam. Jawaban itu sederhana, tetapi matang. Rian yang mengamati dari balik kaca ruang direksi tersenyum tipis. Ia melihat sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh pelatihan mahal, empati. Senja akhirnya diterima sebagai staf percobaan. Kabar itu membuatnya hampir menangis. Tapi di sudut ruangan, Marla mengepalkan tangan. Baginya, Senja bukan pegawai baru. Senja adalah ancaman. Minggu-minggu pertama Senja bekerja penuh tekanan. Ia harus belajar sistem, menghadapi pelanggan,
dan tetap mengantar makanan ibunya sebelum berangkat. Meski lelah, ia tidak pernah terlambat. Rian sering melihatnya dari jauh, bukan dengan tatapan pemilik perusahaan kepada pegawai, melainkan seperti seseorang yang diam-diam menemukan alasan untuk percaya lagi pada ketulusan. Namun kedekatan kecil itu mulai menjadi bahan bisik-bisik. Setiap kali Rian bertanya tentang pekerjaannya, orang-orang menganggap Senja mencari perhatian. Marla memanfaatkan rumor itu. Ia menyuruh beberapa orang menyebarkan cerita bahwa Senja diterima karena menggoda Rian. Senja mendengarnya di toilet karyawan. Ia menutup mulut, menahan tangis, lalu mencuci wajahnya dan kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Suatu sore, mall mengadakan acara peluncuran butik mewah. Banyak tamu penting datang, termasuk investor dan keluarga Arvendra. Senja ditugaskan membantu bagian informasi. Ia berusaha profesional. Namun saat acara hampir dimulai, kalung berlian milik salah satu tamu tiba-tiba hilang. Suasana menjadi kacau. Petugas keamanan memeriksa area sekitar. Lalu, entah bagaimana, kotak kecil kalung itu ditemukan di loker Senja. Semua orang menoleh kepadanya. Wajah Senja memucat. "Itu bukan milik saya," ucapnya terbata. Marla maju dengan ekspresi seolah prihatin. "Mungkin dia terdesak kebutuhan," katanya pelan, cukup keras untuk didengar orang sekitar. Kalimat itu seperti pisau. Senja merasa seluruh harga dirinya dijatuhkan di depan orang-orang yang tidak mengenalnya. Rian datang ketika Senja sedang diminta menjelaskan. Ia melihat mata Senja berkaca-kaca, tetapi gadis itu tetap tidak berteriak. Ia hanya berkata, "Saya miskin, Pak, tapi saya bukan pencuri." Kalimat itu menghantam hati Rian. Ia meminta semua orang tenang dan memerintahkan pemeriksaan rekaman kamera. Marla tampak gelisah, namun masih berusaha tersenyum. Sayangnya, kamera di dekat loker Senja disebut mengalami gangguan selama beberapa menit. Bukti terlihat memberatkan Senja. Demi menjaga acara, pihak manajemen menyarankan Senja diberhentikan sementara. Rian menolak keras, tetapi dewan perusahaan menekan. Mereka tidak ingin reputasi mall rusak. Senja akhirnya pulang malam itu dengan langkah hancur. Untuk pertama kalinya, ia merasa kerja kerasnya mungkin tidak akan pernah cukup melawan prasangka. Di rumah, Senja tidak sanggup menyembunyikan semuanya dari ibunya. Ia menangis di pangkuan Bu Laksmi seperti anak kecil. Bu Laksmi mengusap rambutnya pelan. "Nak, orang boleh mengambil pekerjaanmu, tapi jangan biarkan mereka mengambil kebenaran dari hatimu." Senja mengangguk, meski dadanya terasa sesak. Sementara itu, Rian tidak tinggal diam. Ia meminta bantuan Arkanadi, kepala keamanan yang dikenal jujur. Mereka memeriksa ulang setiap sudut mall. Di sisi lain, Marla semakin menekan Rian. Ia berkata, "Untuk apa membela gadis seperti itu? Dunia kita berbeda." Rian menatapnya tajam. "Justru karena dunia kita berbeda, aku bisa melihat siapa yang benar-benar manusiawi." Marla terdiam, dan kebenciannya kepada Senja semakin dalam. Beberapa hari kemudian, Rian datang ke gang tempat tinggal Senja. Kehadirannya membuat warga sekitar berbisik. Mobil mewahnya tampak asing di jalan sempit itu. Senja terkejut melihatnya berdiri di depan kontrakan. Ia takut kedatangan Rian justru menambah gosip. Namun Rian hanya ingin memastikan Senja baik-baik saja. Senja berusaha bersikap dingin. "Bapak tidak seharusnya datang ke sini. Nanti orang makin salah paham." Rian menjawab pelan, "Biarkan mereka salah paham. Yang penting aku tidak salah menilai kamu." Kata-kata itu membuat Senja terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat Rian bukan sebagai CEO kaya, melainkan sebagai pria yang berani berdiri di sisinya ketika dunia menjauh. Namun kedatangan Rian membawa masalah baru. Foto mobilnya di depan gang Senja tersebar di media sosial. Berita murahan mulai menulis cerita palsu tentang hubungan mereka. Senja dicap mengejar kekayaan, sementara Rian dituduh bermain-main dengan pegawai. Dewan perusahaan marah. Ayah Rian, Pak Dharma Arvendra, memanggilnya. "Kau memimpin perusahaan besar, bukan drama pribadi," katanya tegas.
Rian berusaha menjelaskan bahwa Senja difitnah, tetapi ayahnya tidak mau mendengar. Kalau kau ingin menyelamatkan perusahaan, jaga jarak dari gadis itu. Rian keluar dari ruangan dengan wajah keras. Di luar, Marla menunggunya. Ia berkata manis, aku bisa membantumu memperbaiki citra. Rian menatapnya tanpa senyum. Ia mulai curiga, terlalu banyak kebetulan yang mengarah pada Senja. Arka akhirnya menemukan petunjuk kecil. Kamera utama memang mati, tetapi ada pantulan dari kamera toko jam yang menghadap kaca lobi. Dalam rekaman buram itu terlihat seseorang memasukkan kotak kecil ke tas petugas kebersihan, lalu tas itu berpindah ke area loker. Wajah pelaku belum jelas, tetapi sepatu hak merahnya sangat mencolok. Rian langsung teringat Marla memakai sepatu serupa saat acara. Namun bukti itu belum cukup. Ia tidak bisa menuduh tanpa kepastian. Sementara itu, Senja mulai mencari pekerjaan lain. Ia tidak ingin terus menjadi beban. Meski hatinya sakit, ia memilih diam agar ibunya tidak semakin cemas. Tapi di dalam diamnya, ada luka yang makin dalam. Luka karena kebenaran terasa begitu jauh dari orang miskin seperti dirinya. Malam berikutnya, Bu Laksmi jatuh sakit dan harus dibawa ke klinik. Senja panik karena uangnya hampir habis. Ia mencoba menghubungi beberapa pelanggan catering ibunya, tetapi tidak ada yang bisa membayar lebih cepat. Tanpa sengaja, Rian mengetahui keadaan itu dari Arka yang memantau situasi sekitar kontrakan demi keamanan Senja. Rian datang ke klinik, tetapi kali ini Senja menolak bantuannya. Saya tidak mau orang bilang saya menjual kesedihan, katanya lirih. Rian menelan sakit di dadanya. Aku tidak datang sebagai CEO. Aku datang sebagai seseorang yang peduli. Senja menatapnya lama. Air matanya jatuh, bukan karena lemah, melainkan karena terlalu lama kuat sendirian. Saat itu, jarak di antara mereka mulai runtuh perlahan. Rian tidak memaksa. Ia hanya duduk di ruang tunggu, menemani dari jauh. Ketika Bu Laksmi sadar, ia melihat Rian dan memanggilnya masuk. Dengan suara lemah, Bu Laksmi berkata, "Tuan Rian, anak saya keras kepala karena hidup sering memaksanya begitu. Jangan tersinggung." Rian tersenyum kecil. "Saya justru menghormatinya karena itu, Bu." Bu Laksmi memandang mereka bergantian, seperti memahami sesuatu yang belum mereka ucapkan. Setelah malam itu, Rian semakin yakin bahwa Senja bukan sekadar gadis yang menarik perhatiannya. Senja adalah cermin dari keberanian yang selama ini hilang dari hidupnya. Namun sebelum perasaan itu bisa tumbuh tenang, Marla menyiapkan pukulan berikutnya. Kali ini, sasarannya bukan hanya Senja, tapi juga ibu Senja. Marla diam-diam mengirim orang untuk menekan pemilik kontrakan agar mengusir Senja. Alasannya sederhana, ia ingin Senja jauh dari Rian. Pagi itu, Senja pulang dari klinik dan mendapati barang-barangnya sudah dikeluarkan ke teras. Bu Laksmi yang masih lemah hanya bisa duduk memeluk tas kecil. Senja mencoba memohon waktu, tetapi pemilik kontrakan berkata ia sudah mendapat penyewa baru. Dunia Senja terasa runtuh. Ia berdiri di tengah gang, menahan malu saat tetangga menonton. Pada saat paling menyakitkan itu, Rian datang. Namun Senja justru memintanya pergi. "Setiap kali Bapak datang, hidup saya makin kacau," ucapnya dengan suara patah. Rian terdiam. Kata-kata itu menyakitkan, tapi ia tahu Senja bicara dari luka, bukan kebencian. Rian akhirnya mundur beberapa langkah, memberi Senja ruang. Ia tidak ingin menjadi alasan gadis itu makin tersiksa. Namun diam-diam, ia meminta Arka mencari tempat tinggal sementara yang aman atas nama yayasan sosial perusahaan, bukan atas nama dirinya. Senja menerima bantuan itu setelah tahu bukan Rian pribadi yang membayar. Meski begitu, hatinya tetap gelisah. Ia mulai bertanya, apakah dekat dengan Rian berarti harus selalu melawan dunia? Sementara itu, Rian menghadapi tekanan dari Dewan. Mereka memintanya mengumumkan pertunangan bisnis dengan Marla untuk meredam rumor. Pak Dharma setuju. Rian menolak. "Aku tidak akan mengorbankan hidupku untuk menutupi kebohongan orang lain," katanya. Tapi penolakan itu membuat posisinya sebagai CEO mulai terancam.
Konflik semakin memuncak ketika perusahaan mengadakan rapat besar. Marla hadir bersama ayahnya, Pak Sabrin, investor penting Arvendra Group. Mereka menekan Rian agar memilih stabilitas perusahaan daripada membela Senja. Lalu Marla memperlihatkan foto-foto Senja di klinik, di kontrakan, dan di dekat mobil Rian, seolah itu bukti hubungan tidak pantas. Rian mengepalkan tangan. Ia sadar semua momen pribadi itu telah diawasi. Di saat yang sama, Arka masuk membawa kabar penting. Ia menemukan bahwa petugas keamanan yang bertugas saat kalung hilang menerima transfer mencurigakan dari rekening perusahaan kecil milik keluarga Sabrin. Ruangan mendadak sunyi. Marla berusaha membantah, tetapi wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, topeng tenangnya mulai retak. Rian tidak langsung menyerang. Ia meminta semua bukti dikumpulkan secara resmi. Ia ingin membersihkan nama Senja tanpa menciptakan kekacauan baru. Namun Marla panik. Ia menemui Senja secara langsung di rumah singgah yayasan. Dengan nada dingin, Marla menawarkan uang agar Senja pergi dari kota. "Kau tidak akan pernah diterima di dunia Rian," katanya. Senja menatap amplop tebal di meja. Dulu, uang sebanyak itu bisa membayar obat ibunya berbulan-bulan. Tapi Senja mendorong amplop itu kembali. "Saya memang miskin, Bu Marla. Tapi saya tidak semurah prasangka Anda." Marla marah dan menampar meja. "Bukan Senja." Senja tetap berdiri tenang. Di balik pintu, Arka diam-diam merekam percakapan itu sebagai bukti tambahan. Hari pembuktian akhirnya tiba. Rian mengundang pihak internal, pemilik butik, keamanan mall, dan keluarga Sabrin. Senja datang dengan pakaian sederhana, wajah pucat, tetapi langkahnya tegap. Rian memutar rekaman dari kamera toko jam, lalu rekaman percakapan Marla dengan Senja. Setelah itu, Arka menunjukkan data transfer kepada petugas yang mengaku disuruh memindahkan kotak kalung ke loker Senja. Suasana ruangan berubah tegang. Marla mencoba menyangkal, tetapi satu persatu kebohongannya terbuka. Pemilik kalung menangis karena merasa ikut menuduh orang tidak bersalah. Ia meminta maaf kepada Senja. Senja hanya mengangguk, meski matanya basah. Bukan permintaan maaf yang membuatnya menangis, melainkan rasa lega karena akhirnya kebenaran punya suara. Marla dan keluarganya akhirnya kehilangan posisi dalam kerja sama perusahaan. Rian tidak mempermalukan mereka di media, tetapi memastikan semua proses berjalan adil. Nama Senja dipulihkan. Ia ditawari kembali bekerja di mall dengan posisi yang lebih baik. Namun Senja ragu. Luka yang ia terima tidak langsung sembuh hanya karena kebenaran menang. Rian menemui Senja di taman kecil dekat rumah singgah. "Aku minta maaf karena kehadiranku membuat hidupmu berat," katanya. Senja menjawab pelan, "Bukan kehadiran Bapak yang salah, tapi dunia yang terlalu cepat menghukum orang seperti saya." Rian menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Ia hanya bisa berkata, "Kalau kamu izinkan, aku ingin belajar memperbaiki dunia kecil di sekitarmu." Sejak hari itu, hubungan mereka berubah perlahan. Rian tidak lagi mendekati Senja dengan cara yang membuatnya terlihat bergantung. Ia membantu dari jarak yang menghormati pilihan Senja. Ia membangun program beasiswa kerja untuk pegawai muda, memperbaiki sistem pengaduan internal, dan memastikan tidak ada karyawan yang dihukum tanpa bukti. Senja melihat perubahan itu bukan sebagai hadiah untuknya, tetapi sebagai bukti bahwa Rian benar-benar mendengar. Ia kembali bekerja, bukan karena Rian, melainkan karena ingin berdiri tegak di tempat yang pernah menjatuhkannya. Para karyawan yang dulu mencibir mulai merasa malu. Beberapa meminta maaf. Senja tidak membalas dengan dendam. Ia hanya bekerja lebih baik, dan itu membuat orang semakin menghormatinya. Namun hati manusia tidak selalu mudah menerima bahagia. Senja masih menjaga jarak dari Rian. Ia takut perasaan itu hanya akan membawa masalah baru. Setiap kali Rian tersenyum kepadanya, ia teringat hinaan Marla, tatapan orang-orang, dan ibunya yang hampir kehilangan tempat tinggal. Rian memahami itu. Ia tidak memaksa. Ia hanya hadir dengan cara sederhana, mengirim buku pelatihan kerja, bertanya kabar Bu Laksmi, dan sesekali berdiri jauh di lobi mall,
memastikan Senja pulang dengan aman. Suatu malam, hujan turun deras. Senja tertahan di pintu belakang mall. Rian datang membawa payung. "Boleh aku mengantar sampai halte?" tanyanya. Senja menatap hujan, lalu mengangguk pelan. Kadang, hati mulai sembuh bukan karena janji besar, tetapi karena perhatian kecil. Di bawah payung itu, mereka berjalan tanpa banyak bicara. Suara hujan menutupi kegugupan yang sama-sama mereka rasakan. Rian akhirnya berkata, "Sejak hari kamu salah menggandeng tanganku, hidupku ikut terseret ke arah yang tidak pernah kuduga." Senja tersenyum samar. "Saya masih malu kalau ingat itu." Rian tertawa pelan. "Aku justru bersyukur." Senja menoleh. Rian melanjutkan, "Karena dari kesalahan itu, aku bertemu seseorang yang mengingatkanku bahwa hati manusia lebih penting daripada angka laporan." Senja tidak langsung menjawab. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak menarik diri. Di halte, sebelum naik angkutan, ia berkata, "Terima kasih sudah tidak menyerah, tapi juga tidak memaksa." Bagi Rian, itu sudah seperti pintu yang terbuka sedikit. Beberapa bulan berlalu, Bu Laksmi mulai sehat. Usaha makanannya berkembang karena mendapat banyak pesanan dari karyawan mall, dan Senja diterima dalam program kuliah malam. Hidupnya belum mudah, tetapi kini ia punya arah. Rian tetap menjadi bagian dari hari-harinya, bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai sahabat yang perlahan dicintainya. Suatu sore, mall mengadakan acara penghargaan untuk karyawan teladan. Tanpa Senja tahu, namanya dipanggil. Ia naik ke panggung dengan mata berkaca-kaca. Rian memberikan penghargaan itu secara langsung. Di depan banyak orang, ia berkata, "Senja Karina mengajarkan kita bahwa integritas tidak bergantung pada jabatan, pakaian, atau kekayaan. Integritas adalah keberanian tetap benar saat dunia menuduh kita salah." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Senja menatap Rian, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil berdiri di sampingnya. Setelah acara selesai, Rian mengajaknya ke rooftop mall. Dari sana, lampu kota terlihat seperti ribuan harapan kecil. Rian berdiri di samping Senja, lalu berkata, "Aku tahu perjalananku menuju hatimu tidak boleh terburu-buru, tapi aku ingin jujur. Aku mencintaimu, Senja. Bukan karena kamu pernah membuat jantungku berdebar di mall, tapi karena sejak itu, kamu membuat hidupku punya arti." Senja terdiam lama. Air matanya jatuh, namun senyumnya muncul. "Saya takut, Rian," katanya. Rian mengangguk. "Aku juga. Tapi mungkin cinta bukan tentang tidak takut. Mungkin cinta tentang tetap memilih berjalan bersama." Senja tidak langsung menjawab dengan kata cinta. Ia hanya menggenggam tangan Rian. Kali ini bukan karena salah orang, bukan karena panik, tetapi karena memilih. Rian menatap genggaman itu dengan mata berkaca-kaca. Di dalam diam itu, jawaban Senja sudah jelas. Namun kebahagiaan mereka belum sepenuhnya mudah. Pak Dharma, ayah Rian, masih sulit menerima. Ia menganggap Senja terlalu sederhana untuk keluarga Arvendra. Maka Rian membawa ayahnya menemui Bu Laksmi. Bukan di restoran mewah, melainkan di rumah kecil tempat Bu Laksmi memasak. Di sana, Pak Dharma melihat Senja membantu ibunya, melayani pelanggan, dan tetap tersenyum meski lelah. Perlahan, ia melihat sesuatu yang dulu ia abaikan. Kekayaan tidak selalu berbentuk uang. Bu Laksmi menyuguhkan teh hangat kepada Pak Dharma. Dengan suara lembut, ia berkata, "Tuan, saya tidak punya harta untuk dibanggakan. Tapi saya membesarkan Senja agar tidak mengambil yang bukan haknya, dan tidak merendahkan orang lain meski dirinya sering direndahkan." Kalimat itu membuat Pak Dharma terdiam. Ia teringat pada istrinya yang telah lama tiada, perempuan sederhana yang dulu ia cintai sebelum hidupnya dipenuhi ambisi. Setelah pulang, Pak Dharma memanggil Rian. Ia berkata, "Aku mungkin terlalu lama menilai manusia dari lingkaran sosialnya. Kalau Senja membuatmu menjadi pria yang lebih baik, maka jangan sia-siakan dia." Rian memeluk ayahnya. Restu itu tidak datang dengan mudah, tetapi justru karena sulit, rasanya begitu berharga. Setahun setelah kejadian salah gandeng tangan itu,
Mall Arvandia mengadakan acara amal untuk pendidikan anak-anak kurang mampu. Senja berdiri di panggung sebagai pengelola program beasiswa, mengenakan gaun sederhana berwarna lembut. Ia tidak lagi terlihat seperti gadis yang dituduh dan dihina. Ia terlihat seperti seseorang yang telah melewati badai dan tetap memilih menjadi baik. Rian berdiri di barisan depan, menatapnya dengan bangga. Setelah acara, Rian mengajak Senja kembali ke tempat pertama kali mereka bertemu, dekat eskalator itu. Ia tersenyum dan berkata, "Di sini, kamu pernah salah menggenggam tanganku." Senja tertawa kecil, dan Bapak CEO hampir pingsan karena kaget. Rian menggeleng. "Bukan kaget. Saat itu, mungkin hatiku sudah mengenalmu lebih dulu." Rian lalu mengeluarkan sebuah cincin sederhana, bukan yang paling mahal, tetapi dipilih dengan hati. "Senja Karina, maukah kamu menggenggam tanganku, bukan hanya hari ini, tapi sepanjang hidup kita?" Senja menangis, namun kali ini bukan karena difitnah, bukan karena dihina, dan bukan karena lelah. Ia menangis karena akhirnya hidup memberinya bahagia yang dulu terasa terlalu jauh. Ia mengangguk. Orang-orang terdekat mereka bertepuk tangan. Bu Laksmi memeluk Pak Dharma dengan haru. Dan di tengah mall yang dulu menjadi tempat luka, Senja menemukan rumah baru di hati seseorang yang mencintainya dengan tulus. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, semoga hidupmu juga dipertemukan dengan orang-orang baik, yang melihat nilaimu bukan dari keadaanmu, tapi dari ketulusanmu. Semoga rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan selalu menyertai kamu dan keluargamu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.